Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita di pertemuan kali ini dan tentunya sesuai dengan zonasi waktu di wilayah masing-masing. Terhubung dengan kita ada yang dari Jepang, kemudian juga ada yang dari New Zealand, ada yang dari Australia, dari Toronto, dan juga barangkali dari beberapa yang lain yang tidak tersebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, memberkahi, dan meridai seluruh aktivitas kita bernilai ibadah yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengingatkan tadi di awal muqaddimah dengan menyebutkan teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Orang Arab itu kalau ingin menyampaikan satu kesan yang mendalam, maka mereka akan mengatakan ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dicintai Allah, kalau sudah merasakan ada cinta Allah, tentu kita akan menjaga supaya cinta itu tidak pudar. Karena itu kita pun ketika ingin dicintai oleh keluarga kita, pasangan kita, istri, anak-anak kita, tentu kita akan memberikan satu perhatian yang utuh, kemudian juga kesungguhan dalam berinteraksi, bersikap baik. Dan lebih daripada itu, ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah SAW, sudah tentu cinta itu mengikat hak dan kewajiban. Maka bila kita ingin mendapatkan hak kita dalam nilai-nilai kebaikan berkehidupan, maka penuhi kewajiban kita dalam mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara apa yang Allah tunjukkan kepada kita. Tingkatkan takwa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, dan dengan itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu mendekati Allah, kita mendekati pimpinan kita dalam berkehidupan, di kantor dan sebagainya, aksesnya terbuka. Beberapa kesulitan mungkin bisa dibantu. Kita mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, apa yang tidak mudah bagiku? Yaj'al lahu makhraja. Makhrajannya itu menggunakan bentuk nakirah, tidak pakai alif lam. Jadi semua aspek kemudahan dalam berkehidupan Allah akan mudahkan. Ya, bagi kita mungkin terasa ini mustahil, ini sulit. Ya, saya tadi menyimak beberapa teman-teman menyampaikan bagaimana perjuangan mewujudkan Islamic Center atau masjid pertama di tempat A, tempat B, dan sebagainya. Terlihat seperti mustahil. Tapi saya selalu punya kaidah bahwa Al-Quran itu sifatnya pasti. Janji Allah itu tak mungkin diingkari. Dan pastikan sampai akhir hidup kita dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu ada feedback yang kita dapatkan berupa bonus di dunia. Ya ja'allahu makhraja, diberikan kemudahan dalam berkehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dimudahkan, diringankan untuk mendapatkan rizki yang berkualitas baik. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, mampu meningkatkan takwa, melahirkan kebahagiaan dalam berkehidupan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, mampu meningkatkan takwa ditambah pengetahuan-pengetahuan yang mengantarkan pada kebenaran. Intinya sebagai muslim, pertahankan bersikap yang baik, pertahankan beribadah yang benar, dan menjadi pribadi yang baik serta benar dalam beribadah, itu yang menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Dan itulah doa terbaik yang kita mohonkan seperti disebutkan, diisyaratkan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia itu ada yang konsisten memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan bimbingan kepada kami sehingga mampu mengkreasikan semua hal yang kami kerjakan di dunia bernilai baik dan dikonfirmasi kebaikan itu di akhirat, dan dengan itu semua kami mampu terhindar dari ancaman-ancaman hukuman neraka. Nah, bagaimana kita bisa konsisten menyiapkan itu semua, melatih menjadi baik, kemudian meningkatkan ibadah? Nah, di titik inilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui dan maha mengetahui. Sebelum kita bertanya, Allah menyediakan berbagai macam peluang-peluang untuk mewujudkan harapan-harapan indah yang tadi kita inginkan. Maka dengan itulah kemudian ditampilkan dalam Al-Quran berbagai jenis momentum. Ada yang terkait dengan waktu, ada kemuliaan tempat, ada juga aktivitas-aktivitas tertentu yang dapat menjadi katalis, mempercepat kita berubah menjadi lebih baik, dan dalam saat yang bersamaan juga semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang bersifat tempat, misalnya kita mengetahui ada tempat-tempat tertentu seperti masjid-masjid, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa di Palestina, yang bila kita berada di wilayahnya, di sekitarannya, dalam spektrumnya, maka ada aura-aura tersendiri yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk setelah itu turunan-turunan masjid. Makanya ketika Anda berada di masjid, beda suasananya ketika berada di luar masjid. Apalagi dekat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, itu latihan. Ya, jadi bukan untuk mengkultuskan tempatnya, tapi menarik aura kemuliaan di tempat itu supaya menyebar di setiap tempat. Itu prinsipnya. Nah, di lain itu ada waktu-waktu. Ada sepertiga malam misalnya, ya. Ada waktu sahar, waktu singkat menjelang fajar. Itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Seperti Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu menjelang fajar banyak orang yang berlatih untuk membersihkan jiwanya dengan banyak beristighfar. Ketika jiwanya bersih, mudah tersambung pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci, dan konektivitas tercepat yang tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari jiwa yang bersih, yang suci. Jadi ada sepertiga malam, ada waktu di antara adzan dan iqamah, ada waktu Jumat. Jadi tempatnya ada, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, masjid pada umumnya, mihrab, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, juga ada waktu-waktu. Nah, kalau kita ingin gabungkan keseluruhannya, ya, ada semangat untuk mendekat kepada tempatnya, secara fitrah kita terdorong datang. Kemudian secara waktu juga bukan hanya sepertiga malam, bukan hanya adzan dan iqamah. Kita mohon pada Allah, ada nggak yang semua waktunya 24 jam itu menggerakkan diri kita untuk terjadinya perubahan total, gitu kan? Baik untuk pribadi kita menjadi baik ataupun dalam konteks ibadah kita. Maka sebelum kita bertanya, Allah hadirkan jawaban dengan turunnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183 dan rangkaiannya sampai dengan 187. Inilah yang menggabungkan tempat, waktu, momentumnya sekaligus, yang melatih kita untuk bertransformasi dari keadaan-keadaan yang kurang baik menjadi khairah ummah seperti orang dulu pernah mendapatinya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian itu umat terbaik. Seharusnya kalian jadi yang terbaik. Kalau ada orang baik, kalian harus lebih baik. Kalau ada orang jujur, kalian lebih jujur. Kalau ada orang sabar, kalian lebih sabar. Kalau ada orang giat, kalian lebih giat. Bagaimana itu bisa diraih? Berubahlah, kata Allah. Bertransformasi. Ya, dengan cara apa? Tingkatkan kebaikan diri. Ta'muruna bil ma'ruf. Latih diri untuk menjadi lebih baik, lebih bagus, sehingga karakter moral, sifat-sifat baik itu bisa diterjemahkan dalam bentuk karakter kinerja. Khair berubah menjadi ma'ruf. Khair itu karakter moral, ma'ruf karakter kinerja. Sifat jujur itu sifat. Ketika Anda menolak sogokan, itu ma'ruf namanya. Ya, sabar itu sifat. Ketika Anda dicela dan merespon dengan kebaikan, ya, Anda misalnya mohon maaf, ya, ada orang berusaha untuk mencela Anda, tapi Anda merangkul dengan cinta, membalas dengan senyuman, itu ma'ruf namanya, sikap. Nah, otomatis kalau orang sudah senang dengan yang soleh, maka dia akan menjauh dari yang salah. Ma'ruf itu soleh, ya, mungkar itu salah. Jadi pribadi orang yang bertransformasi kepada lebih baik itu, maka bersemayam dalam dirinya jiwa ma'ruf dan juga nahyu anil munkar. Dan itu memancarnya dari iman. Karena itu kalimat imannya tegas disampaikan, wa tu'minuna billah. Jadi kebaikan yang muncul dari iman, merubah perilaku, amal menjadi baik dalam pandangan Allah, itu disebut soleh namanya. Maka muncul amal soleh. Tapi kalau kebaikan biasa yang tidak muncul dari dorongan iman, ya hanya toleransi biasa, hanya rutinitas gerakan jiwa untuk menolong orang lain, bukan bersumber dari gerakan iman dia, maka disebut amal biasa saja. Ya, amal biasa, tidak ada kata solehnya di sini. Itu yang disebut di Quran surah ke-25 Al-Furqan di ayat ke-23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Mungkin kalian akan dapati banyak orang berbuat baik tanpa dorongan imannya. Ada yang belum beriman, itu mungkin berbuat baik, banyak ditemukan. Di Australia banyak yang baik, di New Zealand banyak yang baik, ya kan? Di Jepang banyak yang baik, di Kanada, di Amerika banyak yang baik dan belum beriman. Saya katakan belum beriman karena saya selalu punya harapan tinggi untuk memohon pada Allah supaya teman-teman kita itu menjadi beriman. Ya, tapi kalau kebaikan dikerjakan tanpa imannya, itu disebut dengan amal saja. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin. Aku adil, kata Allah. Kalau ada orang beraktivitas tanpa imannya tapi berbuat baik, aku balas kebaikannya dalam konteks dunia. Karena dia pun mengerjakan, meniatkan itu semua untuk kepentingan dunia.
Sedangkan kalau dia kerjakan dengan iman, maka dibalaslah kemudian berupa penyiapan-penyiapan pahala. Nah, latihan inilah amar ma'ruf, nahi mungkar, penguatan iman yang dikumpulkan dengan turunnya ayat Syam. Ya, waktu, momentum yang menyatukan semua unsur tadi dalam satu hal, satu keadaan yang bersamaan, dan dipanggil iman kita untuk mengawali turunnya ayat ini. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus-syiyam. Mulai saat ini diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah syam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti dulu generasi terdahulu pun pernah diwajibkan untuk menunaikan ibadah syam ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan takwa. Masih ingat tadi apa yang saya sampaikan di awal? Ya, mengkreasikan semua kebaikan dengan cara meningkatkan takwa itu berpeluang mendapatkan berbagai kemudahan dalam berkehidupan. Tadi ayatnya sudah saya kutip di awal. Dengan meningkatkan takwa, mengentaskan berbagai persoalan dalam kehidupan. Dengan meningkatkan takwa, cenderung mendatangkan kebahagiaan. Dengan mendatangkan takwa, meningkatkan takwa, cenderung menambah pengetahuan dan sebagainya. Nah, inilah Ramadan. Jadi kalau kemudian kita bertanya, kenapa mesti menunaikan puasa? Kenapa kita mesti hadir di bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah? Maka Al-Quran sebelum kita bertanya sudah menjawab lebih dahulu. Ramadan adalah momentum untuk merubah engkau menjadi pribadi yang lebih baik. Ramadan mendatangkan berbagai tawaran banyak hal untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah sehingga mendulang berbagai macam pahala yang sangat besar untuk kemuliaan jalan pulang engkau secara abadi. Jadi kalau engkau berhasil berlatih di Ramadan, dunianya ya akan sangat luar biasa baik, bertransformasi jadi pribadi yang baik, dan akhiratnya akan kembali dalam keadaan kebahagiaan atau bahagia yang paripurna. Jadi ini alasan kita untuk menyiapkan diri dengan baik sebelum memasuki bulan Ramadan seperti Rasulullah SAW pernah mengajarkannya. Dari sinilah kemudian kita membuat judul bagaimana persiapan kita untuk memasuki dan menyambut bulan Ramadan itu sehingga tujuan-tujuan dasar dan pokok yang diharapkan tadi bisa tercapai dengan baik. Nah, inilah mukaddimahnya teman-teman sekalian. Sekarang kita akan masuk kepada inti pembahasannya. Baik, kita kalau membuka lembaran referensi dalam Islam, ya khususnya di bab sirah, ya, perjalanan sejarah kehidupan Nabi SAW dan para sahabat, dan bukan hanya itu, perjalanan sejarah ini juga akan menampilkan peristiwa atau rangkaian-rangkaian tentang turunnya ayat-ayat dan juga keluarnya hadis-hadis Nabi SAW yang kelak akan dikodifikasikan dalam bentuk pedoman dan bimbingan berkehidupan. Nah, ayat puasa, jangan keliru, jangan salah. Al-Baqarah ayat 183 dan 1 sampai 184 dulu untuk mengawali, itu turunnya bukan di bulan Ramadan. Ingat ya? Turunnya bukan di bulan Ramadan. Turunnya di bulan Sya'ban. Bulan yang sekarang kita berada di dalamnya. Ya, sekarang di wilayah Indonesia di 9 Sya'ban 1443 Hijrah. Nah, ayat puasa itu Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah di ayat yang 183, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Itu turunnya, teman-teman sekalian, itu di bulan Sya'ban. Kalau kita mau detilkan, hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban. Tahunnya tahun kedua Hijrah. Jadi memasuki tahun kedua Nabi SAW Hijrah dari Makkah Al-Mukarramah ke Yathrib. Ya, yang nanti tahun kedua akhir Hijrah, masuk tahun ketiga, berubah nanti ya dengan bimbingan Nabi SAW dari Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Tadinya Yathrib. Yathrib itu asalnya adalah nama dari salah satu keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar pasca peristiwa banjir besar itu, kemudian mendiami tempat itu. Karena biasanya kalau ada masih kosong, kemudian dipijak, dikelola, itu biasanya ya umumnya akan diberi nama dengan penemu pertama kalinya atau yang menduduki pertama kalinya, ya, beraktivitas di situ. Maka jadi Yathrib. Sukunya banyak yang menyebar ke situ dan bahkan berkembang jauh sebelum kedatangan Nabi SAW. Ya, ada yang juga dari Yaman setelah terjadi musibah bendungan itu yang kemudian pecah dan menenggelamkan beberapa masyarakat. Ada yang dari suku Aus dan Khazraj, itu asalnya dari Yaman, ya, berkehidupan di situ. Ada juga Yahudi, sebagian bermigrasi ke situ, gitu kan? Beberapa, banyak sekali, heterogen di situ, ya, penduduknya, teman-teman sekalian. Nah, ini
sebelum kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, terjadi banyak hal lah dinamika yang kalau saya masuk ke situ terlalu luas nanti babnya terlalu melebar. Ya, jadi singkatnya dinamika itu menjadikan kemudian di Yathrib terjadi krisis ekonomi di bawah resesi itu ya luar biasa dan dimonopoli pasarnya oleh Yahudi. Kemudian juga terjadi krisis sosial ya bahkan masuk juga ke aspek-aspek politik sampai Aus dan Khazraj yang tadinya bersaudara ya terhubung pada satu keturunan yang sama itu bisa bertikai ya diprovokasi oleh Yahudi pada masa itu sampai bertikai 600 tahun nggak selesai. Itu konfliknya tajam sekali, konfliknya tajam. Ya, apa yang terjadi ketika Nabi datang ke situ? Nabi menyatukan itu semua. Menyatukan. Jadi sudah paham, sudah ada mitigasi itu dan dibimbing oleh wahyu. Ini menarik sekali. Jadi kalau Anda ini fikih juga ya menariknya. Datang ke satu tempat itu harus mitigasi dulu tempatnya. Terus tahu ya teman-teman misalnya di Australia ini secara umum bagaimana keadaannya, gitu kan? Sehingga nanti ketika membawa nilai-nilai kebaikan dalam Islam bisa paham masyarakatnya. Kita bisa mengerti siapa yang bisa menjadi teman pertama, bagaimana memitigasikan dakwah, seperti apa tetangga kita. Dari situ nanti kita bisa mengeluarkan. Di Islam itu komplit sekali. Pedoman dakwah yang sesuai dengan tempat kita tinggal itu apa. Jadi nggak harus disamakan. Makanya fikih itu nanti ada yang pokok, mengikat semua. Ada yang furo. Ya, furo itu sifatnya domestik, lokal. Yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, karena itu terapannya bisa tidak sama. Karakteristik di Osaka ya dengan di Indonesia atau bahkan mungkin di Kanada itu mungkin berbeda. Ya, karena itu terapan fikihnya itu bisa tidak sama ketika diterapkan walaupun dalam mungkin peristiwa yang serupa. Ya, kasusnya bisa sama tapi cara menanganinya bisa beda. Karena itu saya selalu menyarankan teman-teman kalau sudah dapat masjid, bangunannya dan sebagainya, hal yang pertama kali dilakukan adalah belajar fikih masjid. Itu poinnya. Karena nanti kalau itu nggak dipelajari, kalau lain waktu kita berjumpa kembali ya, nanti bahas fikih masjid, itu ada setan masjid. Jadi dari 9 jenis setan yang harus diwaspadai, ada 9 jenis, di antara yang berbahaya itu setan masjid. Setan masjid itu kalau di awal, itu persis seperti ibadah yang lain, dibiarkan dulu, ntar di tengah-tengah baru diganggu. Itu selalu seperti itu. Nah, makanya nanti kalau kita tidak belajar dari awal, itu selalu muncul nanti satu dinamika sebetulnya menguji kita untuk serius dan lebih sungguh-sungguh serta lebih ikhlas dalam mengelola, tapi tidak sedikit nanti bisa ada peristiwa-peristiwa yang bahkan bisa mengguncang. Karena setan masjid itu godanya bukan ke jamaah, ke DKM-nya dulu pertama kali. Ya, spiritnya apa? Kalau jamaahnya digoda, ini nggak ada, yang lain bisa datang. Kalau DKM-nya digoda, DKM-nya nggak baik di dalam, orang juga melihat DKM-nya aja nggak cocok, nggak mau ke sana. Nah, itu simpelnya begitu gitu. Nah, jadi ini gambaran pertama teman-teman sekalian. Nabi membangun masjid Quba dulu, kemudian setelah itu Masjid Nabawi, menyatukan semua itu, lalu diselesaikan oleh Nabi. Cara menyelesaikan konflik 600 tahun selesai, cuma dalam hitungan waktu yang sangat singkat, persaudarakan. Contohin dulu, Muhajirin dengan Ansor bersaudara. Ya, kalau dalam konteks Anda misalnya yang di Australia, New Zealand, di Osaka, di Toronto dan beberapa yang lainnya, itu teman-teman muslimnya kompak dulu, bersaudara dulu. Ya, jangan di internalnya sibuk berselisih, orang lain juga melihat, apalagi yang non-muslim, itu sama Islamnya aja berselisih. Dan bagaimana kita bisa berteman dengan mereka? Nah, maka Nabi memberikan spirit gambaran kompak dulu, Muhajirin Ansor dipersaudarakan. Dan cara mempersaudarakannya itu sangat luar biasa. Ya, jadi antar profesi gitu ya, pebisnis dengan pebisnis, tuh kan? Karakternya tuh Nabi udah tahu ini si fulan dengan si fulan, kemudian secara umum dipersaudarakan. Setelah itu lu dengan sendirinya, Aus dengan Khazraj kemudian bersaudara, nyatu semuanya, baru masuk kepada aspek yang lainnya, sampai ke yang makronya, diperbaiki sisi ekonominya, diperbaiki sisi sosialnya, distabilkan politiknya. Kemudian terjadilah Piagam Madinah. Jadi kalau pondasinya sudah utuh, yang lainnya akan mengikuti, bangunan itu akan kokoh. Maka berubahlah kemudian Yathrib yang tadinya terpuruk secara ekonomi, itu kan? Yathrib yang tadinya terpuruk secara sosial, tegang secara politik, stabil semuanya, berubah jadi suasana kota. Dan jadi inspirasi. Orang lain melihat, oh kalau yang bagus pasarnya, sekarang jadinya sana tuh. Ya di Yathrib tuh. Jadi ditata oleh Nabi tuh. Yang tadinya seburuk-buruk pasar dalam hadis kalau kita baca, jadi sebaik-baiknya pasar. Sebaik-baiknya orang berubah jadi suasana kota yang mencerahkan. Ya, suasana kota yang mencerahkan, memberikan aura positif sebagai inspirasi, itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Sejak saat itulah sampai dengan kini, itu namanya berubah dari Yathrib ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Setelah stabil inilah teman-teman sekalian, dalam tahapan-tahapan itu, turunlah syariat-syariat yang sebelumnya di Mekah belum disampaikan. Jadi Mekah itu kan babnya akidah. Ya, baru setahun sebelum hijrah, ada kemudian
peristiwa Isra Mi'raj, walaupun ini ada ikhtilaf, ada yang mengatakan 3 tahun, 2 tahun, setahun. Ya, tapi ada kuat kemudian riwayat menunjukkan ke usia Nabi 52 tahun. Kalau 52 tahun berarti kan setahun sebelum hijrah. Baru sholat, itu yang pokok untuk penguatan akidah. Tapi tentang puasa, tentang zakat, tentang haji, umrah, babnya Madinah. Ya, setelah stabil keadaannya, keseluruhannya. Nah, ini kita tarik lagi ke sini. Turunlah kemudian perintah puasa itu, Al-Baqarah ayat 183 di hari Senin, di tanggal 2 Sya'ban, di tahun kedua hijrah, kan? Tahun kedua hijrah. Jadi selang kedua tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari sini saja ketika turunnya bulan Sya'ban, Sya'ban itu kan bulan ke-8. Sedangkan perintahnya ditunaikan di bulan ke-9. Ya. Nanti penegasnya dengan turunnya ayat 185-nya. Quran surah kedua ayat 185. Ya. Ketika kewajibannya turun, kutiba alaikumussyam, lalu bertanya kita kapan ya diperintahkan puasa itu, ayat sudah menjawab ya. Syahru Ramadan, sebulan ya. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan. Bulannya bulan ke-9. Perintah turunnya bulan ke-8. Coba lihat tuh. Salat ketika diperintahkan, salat itu kan luar biasa, ya, pokok ibadah, pertama kali dihisab, ya, di akhirat pertama kali dibangkitkan dan dihisab. Bagi insan beriman yang pertama kali dihisab salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Salat. Jadi begitu peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Mi'raj Nabi kembali, salat diperintahkan, salat berlaku. Ya, tapi ini perintahnya di bulan Ramadan ditunaikan, tapi bulan ke-8 sudah diturunkan. Nah, ini kemudian yang menjadikan satu pertanyaan kita untuk menggali. Ya, mengapa ayat ini diturunkan sebulan sebelum pelaksanaannya? Ternyata ketika digali dari berbagai sudut pandang, dilihat ya dari spirit ayatnya, kemudian respon Nabi merespon ini ketika turun di bulan Sya'ban seperti apa, dan perjalanan sirah memberikan kesan kepada kita bahwa secara singkat Ramadan ini istimewanya sangat luar biasa. Begitu istimewa, begitu luar biasa, dan menghimpun berbagai jenis kemuliaan. Ya, kan kemuliaan itu ragamnya banyak dalam Al-Quran. Ada rahmat, ya kan? Ada berkah, ada salam. Jadi kalau kita ngaji Quran tuh kita nemukan kalimatnya salam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Quran surah 19 ayat 15 misalnya, ya kan? Ada rahmat, ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Quran surah kedua ayat 157 misalnya. Dan ada rahmat, kemudian tadi kita ungkapkan ada salam, ada berkah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, ya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, kemudian apalagi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya, kemudian hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dengan dapat takwa itu berkah dapat. Ya, contohnya apa? Contohnya di surah ke-7 ayat 96 misalnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ya, jadi ada berkah, ada rahmat, ada salam, banyak keistimewaan di Al-Qur'an. Nah, Ramadan menghimpun itu semua. Ya, rahmat diberikan oleh Allah, berkah juga diberikan oleh Allah, salam diberikan oleh Allah, dan itu berlangsung 24 jam selama sebulan. Ya. Biasanya kan ada yang sepertiga malam, ada waktu di antara azan dengan iqamat. Ini enggak, ini 24 jam. Ya, 24 jam selama sebulan. Ya, dan ini enggak terbayang gitu kan, teman-teman sekalian. Jadi saya simpan dulu yang ini ya. Yang ini saya simpan dulu nih. Saya ingin jelaskan ini dulu supaya melahirkan motivasi untuk kita semua. Ya. Saya mau turunkan 3 saja dulu yang tadi supaya kita mengerti betapa istimewanya Ramadan. Saya ingin turunkan 1 salam dulu. Saya tulis pakai bahasa Arab gini ya. Salam. Kedua rahmat. Ketiga berkah, barakah. Saya tuliskan bentuk singularnya, tunggalnya. Teman-teman sekalian, salam itu apa sih dia? Salam itu maknanya banyak sekali. Bisa keselamatan, selamat. Selamat itu dari bahasa Arab. Ya kan? Selamat. Selamat itu aman dari berbagai kegelisahan. Ya kan? Tenang dan senang. Nah, itulah selamat. Tenang dan senang. Aman dari berbagai kegelisahan dan ancaman. Dan ini sudah janji Allah dari sejak awal disampaikan. Nabi Adam ditugaskan pertama kali di muka bumi menjadi khalifah. Ya kan? Dari kalangan manusia.
disampaikan, dan iringan yang mengiringi misi beliau itu adalah jaminan keselamatan. Ya, bebas dari kegelisahan, bebas dari kesedihan. Yaitu ada di Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kan? Dan sekarang dimulai tugasmu, Adam, Hawa turun ke bumi. Kan? Bersamaan dengan dimulainya misimu itu, aku siapkan iringan pedoman berkehidupan. Bila diikuti pedoman berkehidupan ini, aku jamin, kata Allah, maka hidupnya akan fala khaufun, bebas dari kegelisahan, ya, jauh dari kekhawatiran. Ya, ada khawatir dituntaskan oleh Allah. Bukan nggak khawatir, ketika ada gelisah diringankan, dihilangkan. Jadi semua mudah dihadapi dengan tenang. Walahum yahzanun, kan, dan dijauhkan dari kesedihan. Jadi hidupnya cenderung tenang dan senang. Di kantor tenang dan senang, di rumah tangga tenang dan senang. Ya, apa kuncinya? Hudan. Nanti setiap berganti generasi, hudan ini diberikan lagi sesuai dengan karakteristik generasinya. Ya, misal ganti ini ya, cepat sekali. Saya cepat ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ya, sampai ke Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad. Kan karakteristik generasinya berbeda. Ya, bahkan di lokal-lokal saja, zaman Nabi Ibrahim, itu kan ada lokalnya Nabi Ibrahim, ada distriknya Nabi Lut. Itu kan saudara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut itu. Ya, ketika umatnya Nabi Lut akan dihukum, itu malaikat mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim. Itu ada di Quran surah ke-51, Adz-Dzariyat ayat 24 sampai ke ayat 30 itu. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, dan seterusnya ayat. Ya, itu karakteristiknya bisa nggak sama. Ya, makanya nanti bahkan ada satu umat, ya, satu komunitas, ya, satu kaum, itu nabinya bisa dua. Ya, nabinya bisa dua, seperti Nabi Musa dengan Harun. Ya, itu kan menghadapi siapa? Firaun dan koleganya. Ya. Nah, tapi tetap setiap umat itu, setiap generasi ada hudannya. Nabi Musa kan viral, kitabnya disebut Taurat, ya. Taurat itu fungsinya hudan. Ya, Taurat ditemukan di Quran surah ke-3 Al-Imran ayat ke-3. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat. Apa fungsi Taurat itu? Buka Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li Bani Israel. Taurat itu hudan untuk siapa? Bani Israel, komunitas Bani Israel. Injil juga demikian, diberikan pada Nabi Isa alaihissalam. Fungsinya apa? Di surat Al-Maidah jelas, ya, fihi hudan. Di dalamnya ada hudan dan nur dan mau'izah. Ada cahaya membimbing berkehidupan, ada nasihat-nasihat. Itu hudan. Nabi Muhammad ketika menerima Al-Quran diterima, itu fungsinya apa? Hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi kalau kita ikut semua petunjuk dalam hudan itu, masanya Nabi Musa Taurat, masanya Nabi Isa Injil, tapi itu lokal, terbatas di tempat itu saja. Nabinya meninggal, selesai tugasnya, sehingga sampai sekarang pun kita nggak bisa temukan yang aslinya. Ya, karena selesai untuk umat tertentu, umat di masanya. Ya, Al-Quran tidak. Hudan linnas, untuk semua manusia yang berkehidupan. Jadi kalau kita kembali mengeluarkan pedoman dalam Al-Quran untuk berkehidupan, seperti ulama pernah merumuskannya. Saya berikan rumus cepat ya. Ini sebetulnya materi kita ini kalau mau dikaji luas, tapi saya coba petakan bidangnya supaya lebih mudah minimal untuk mengenalkan dulu. Orang kalau berinteraksi dengan kitab hadis itu cenderung baca satu hari satu hadis, bagus. Ya, tadi teman-teman di Osaka, saya menyimak tadi dari awal itu, ya, menyampaikan ada baca ini, baca itu, malamnya ada berjamaah sholat, alhamdulillah, bersyukur, bagus itu pengantar yang bagus. Nah sekarang kita tingkatkan kualitasnya. Ya, saya ambil contoh begini, interaksi kita sekarang dengan kitab hadis, teman-teman sekalian, itu baca, sampaikan satu hadis, sehari sehadis, kemudian setelah itu mencoba mengamalkan, bagus. Tapi kalau kita mau mengkaji, ya, dari mulai cara bagaimana ulama merumuskan kitab hadis ini, kita akan temukan hal yang lebih besar. Ternyata Al-Imam Al-Bukhari saja, Al-Imam Muslim itu bikin kitab hadisnya, ya, bukan satu-satu dimasukkan, tapi mereka bikin karakteristiknya itu menjadi kurikulum berkehidupan. Dibikin topik. Di Al-Bukhari itu ada 97 topik, teman-teman sekalian. 97 topik. Banyak dari kitab Bad'ul Wahyi. Satu, topik tentang bagaimana awal turun wahyu untuk memberikan kesan penguatan pada kita bahwa semua yang bersumber dari Nabi Muhammad itu benar. Sekarang kalau ditanya apa bukti Nabi Muhammad Nabi? Kalau dari pembuktian itu berhasil membuktikan, berarti yang lainnya benar semua kan? Nah, jadi kalau ada yang meragukan kenabian Nabi Muhammad, buka topik pertama Al-Bukhari, kita bisa jelaskan. Di situ ada alasan secara nakli dalil, ada alasan secara akli rasional. Jadi kita bisa menjawab secara rasional. Kalau ada orang bertanya, ini buktinya. Ini dari sejarah berjalan bisa dibuktikan. Bahkan ada pembuktian dari segi ilmiah di alam semesta yang terjadi. Nah itu kitab pertama.
Anda sering bertanya, Ustadz, bagaimana cara menguatkan iman? Kadang-kadang naik turun, kayak lift, kadang naik, kadang turun. Kalau sedang naik semangat, kalau turun malas. Kan? Itu kitab kedua, Kitabul Ilmi. Ya. Anda bertanya bagaimana belajar dengan cepat, sehingga mudah untuk ingat, ya, sulit untuk lupa. Bagian ketiga. Anda profesinya apa sekarang? Ya, itu ada Kitabul Ilmi. Anda pebisniskah? Ada Kitabul Buyu'. Anda di diplomasi, di birokrasi, ada Kitabul Imarah. Itu kurikulum semuanya, teman-teman. Dan ini yang meriset sekarang. Yang menariknya, itu kebanyakan non-muslim. Bahkan Yahudi sendiri itu hampir tiap waktu meriset hadis. Ya, saya kan melihat juga secara global itu. Lihat, ya, tersambung. Itu sampai sekarang, ya, jadi menarik nih. Meragukan atau menolak, bukan meragukan, menolak nabinya, tapi mengambil petunjuknya. Kita yakin pada nabi kita sepenuhnya. Nah, tinggal sekarang peningkatan kualitasnya adalah bagaimana kita menggali dengan cara yang lebih baik gitu kan, sehingga manfaatnya lebih kita dapatkan. Nah, ini kalau kita bisa keluarkan, menata keluarga dengan baik, dengan ideal, dengan sempurna, ini salam. Hidupnya cenderung lebih tenang. Hidupnya cenderung lebih menyenangkan, lebih dekat kepada kesuksesan. Ini salam. Bahkan dijamin di 3 alam. Ini yang dimaksud Quran surah 19 ayat 15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kasus ini terjadi pada Nabi Yahya, tapi jaminannya untuk semua. Ya, karena Nabi Isa pun mengatakan salamun alayya yawma wulidtu. Itu ada di Quran surah ke-19 ayat 31 sampai nanti ke-33 sampai ke salat dan zakatnya. Ya, kita lebih dahsyat lagi. Setiap selesai salat, salamnya dimunculkan. Coba kalau saya, Anda, kita salat. Penutupnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 nih teman-teman. Assalamualaikum, salam. Warahmatullahi, rahmat. Wabarakatuh, barakah. 3 ini kita harapkan dalam kehidupan. Tapi pernah nggak kita kaji secara detail? Apa itu salam? Ya kan? Nah ini. Dan alif lamnya itu istighraq dalam semua hal. Di rumah tangga selamat, ya. Di pekerjaan selamat, tenang, menyenangkan. Di alam kubur selamat. Di akhirat selamat. Itu salam. Rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu bisa puncak ampunan. Saya cepat ya. Itu ada di Quran surah ke-39 ayat 53. Jadi orang berdosa sebanyak apapun, sepanjang ada getaran pada jiwanya, dan dia merespon itu untuk kembali kepada Allah dengan bertaubat, ya itu Allah langsung menyampaikan dengan tegas sekali, aku berikan rahmat itu kepadamu. Ya, jadi tingkatan dosa itu ada nanti yang pertama umum ya, khata. Kedua nanti ada dzambun. Ketiga dzunubun. Keempat dzunubun ma'adzulmi. Kelima israf. Itu tingkatan kesalahan dan dosa. Jadi ada salah yang belum tentu ada dosanya, tapi tetap salah. Ya, subuh misalnya kan, di Indonesia itu sekarang jam 4:42 ya, subuhnya. Ya, kemudian ada orang menunaikannya misalnya jam 7. Jelas salah. Tapi sebabnya karena apa? Karena ketiduran misalnya. Ya, belum tentu dia berdosa karena sebab tidurnya misalnya taruhlah ada yang baik ya. Dia bangun tahajud jam 2.44 kan. Dia bangun jam 2.44, dia tahajud tuh. Cuman kemudian lelah, dia tertidur bangun jam 7. Tetap salah karena menunaikan sholatnya itu ya terlewat dari waktu yang telah ditetapkan. Cuma sebabnya kan bukan sebab yang disengaja. Ya, tidak ada dosa baginya. Itu khata. Sifat Allah memaafkan itu disebut al-afu namanya. Al-afu. Baik, kalau sengaja dia siapkan untuk terlambat ya, karena nonton tertentu dan sebagainya, tidur terlambat, itu dzambun namanya. Ya, ada dosanya, kecil tapi tetap dosa. Sifat Allah yang mengampuni itu ghafir namanya. Di Quran surah Ghafir, ya surah ke-40 ayat ketiga, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi, ya. Kalau naik lagi sudah dia terlambat, dia ngajak orang, "Kita nonton aja dulu, gampang, sholatan nomor 2. Sekarang nonton dulu," misal kan. Sama-sama terlambat ngajak orang, itu naik nanti kualitasnya dari dzambun jadi dzunubun, kan? Maka nanti ada yang ketiga dari al-afu, ghafir, ghaffar. Quran surah Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Udah ngajak orang, terlambat sholat, mencela orang sholat, itu dzunubun ma'adzulmi. Ada zalimnya, maka sifat Allah yang keempat diturunkan, namanya ghafur. Ghafur itu levelnya udah naik lagi tuh. Ya, jadi luar biasa. Dan yang terakhir, ya sudah mencela orang sholat dan merusak juga pada tatanan sholat. Itu israf namanya. Israf itu udah berlebihan. Seakan-akan kalau belum berdosa rasanya nggak enak, itu israf. Sampai ke titik itu pun Allah masih menurunkan sifat yang terakhir. Rahim dengan rahmatnya ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad SAW, viralkan kepada semua hambaku. Walaupun dia pernah berlumur dosa.
Dan ada getaran dalam jiwanya untuk kembali. Dia bertanya, mungkin nggak orang seperti saya nih, yang kata orang sudah kayaknya ahli neraka, masih bisa diterima oleh Allah? Kata Allah, kamu jangan berkata begitu. Sepanjang ada getaran dalam jiwamu, sambut itu, aku turunkan rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah kamu lakukan. Bahkan kalau kamu benar-benar ya komitmen mau kembali kepada jalan yang benar. Itulah sering saya ungkapkan dari ayat-ayat ini, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Itu gambaran, itu rahmat. Jadi kalau udah ada rahmat, ampunan itu cepat turun. Apa konsekuensi dari ampunan yang Allah berikan? Ya, ampunan itu kan yang menepikan salah. Salahnya dihapus, solehnya muncul. Jadi kalau orang sudah benar-benar taubat, salahnya hilang. Kalau hilang salah, yang muncul tinggal soleh. Karena itu kalimat taubat di Al-Quran seringkali diiringi dengan kata islah. Faman taba wa aslaha. Kan, siapa yang taubat dan berubah, islah menjadi soleh. Jadi kalau orang dapat rahmat secara singkat, akan merubah dirinya menjadi pribadi yang soleh. Dan ciri taubat itu salah satunya, cirinya adalah adanya transformasi perilaku dari yang salah menjadi soleh. Jadi kalau orang dapat rahmat Allah, kelihatan solehnya, baiknya, lembutnya, berubahlah. Anak, bapak, ibu dapat rahmat Allah, soleh anaknya. Suami dapat rahmat Allah, soleh. Istri dapat rahmat Allah, soleh, solihah, pasti baik. Ya. Kalau sudah baik begini, dipuji oleh Allah. Pujian itu yang muncul di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 157. Ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang dipuji oleh Allah dan mendapat rahmat Allah. Ya, dan yang ketiga kalau dapat rahmat, dipuji Allah dan dimudahkan segala urusannya. Wa ulaika humul muhtadun. Jadi rahmat itu memudahkan kehidupan. Rahmat itu mentransformasikan kepribadian menjadi lebih baik. Rahmat itu mendatangkan ampunan yang menjaga dari segala perbuatan yang salah. Itu mahal sekali. Anda mau bekerja seberat apapun dengan harta yang melimpah untuk mendapatkan rahmat, belum tentu. Belum tentu. Ini ada caranya. Barakah. Ya, barakah. Bertambahnya nilai kebaikan. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Ya, ada harta. Harta itu punya nilai. Ada nominalnya. Kan? Tapi ada keberkahan nggak di nilai itu? Ada kebaikannya nggak? Dan baiknya yang Allah nilai baik. Kalau manusia nilai baik, belum tentu Allah nilai baik. Sekarang banyak orang yang bikin konten untuk berbagi misalnya kan. Bagus. Ya, kita support, apresiasi itu. Tapi kan kita nggak tahu motifnya apa. Apakah hanya untuk menaikkan followers, ya, subscribers, atau viewers, atau yang lainnya? Kita nggak tahu. Ya, belum tentu dinilai baik oleh Allah. Ada keberkahan nggak? Ya, atau hanya iringan nafsu di dalamnya, gitu kan? Nah, perilaku ini berkah nggak? Mata berkah nggak? Telinga berkah nggak? Lisan berkah nggak? Ya, kalau berkah, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Maka mata yang berkah hanya memandang pada yang baik. Lisan yang berkah hanya bertutur kepada yang baik. Sampai ujung kaki. Harta yang berkah akan diarahkan pada yang baik. Demikian seterusnya. Jadi kalau hidup penuh berkah, semua jadi baik. Nah, ini yang kita harapkan setiap hari. Sampai dalam sholat kita mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan kan? Kanan dan kiri. Semua kita doain tuh. Kamu dapat ya. Kita mendoakan orang, orang mendoakan kita. Kamu dapat ya, salam. Kamu dapat ya, rahmat. Kamu dapat ya, berkah. Kan? Nah, apa kaitan dengan Ramadan? Ramadan itu momentum terbesar yang menggabungkan semua ini selama 24 jam. Ya, kalau kita mau turunkan hadisnya banyak sekali. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis yang ke-38 di Kitabus Syam itu kita akan temukan. Di Kitabul Iman dulu, bahkan dari sejak Kitabul Iman tuh, nomor hadis 38. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tuh, salam pertama muncul, rahmat muncul di situ. Ya. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan dengan baik dan diiringi dengan kekuatan imannya. Lalu di situ dia kemudian tunaikan dengan serius, sungguh-sungguh, berusaha ikhlas, tunaikan karena Allah dan berusaha memperbaiki diri. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni semua potensi dosa-dosa yang pernah dia kerjakan di masa lalu. Sampai ke detik itu dia puasa. Jadi Anda, saya, kita masuk hari pertama nih Ramadan, benar puasanya, teman-teman sekalian. Ya, kan masuk hari pertama itu baru masuk malamnya kan? Ya, belum ke siangnya karena bergantinya di waktu maghrib sesuai dengan zonasinya masing-masing. Itu malam aja, teman-teman sekalian. Malamnya aja baru masuk malam itu sudah ada ini, sudah ada rahmat. Sudah ada salam. Hadisnya sahih. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun tuh di malam Ramadan dan dia menunaikan ibadah di malam itu. Ya, dan itu nggak dibiarkan bertanya kita itu ibadahnya apa? Sebelum nanya langsung ada paketnya. Qama qiyam, ini tunaikan qiyamnya.
Ya, dari mulai standar 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai waktu yang sesuai dengan kemampuan. Kalau mau gunakan 4 rakaat boleh, tutup nanti di akhir dengan witir. Ada formulasinya lengkap. Jadi nggak ada celah kita untuk menyoal dan nggak ada celah untuk memperdebatkan. Diberikan solusi, yang bisa begini kerjakan ini, yang tak mampu lakukan seperti ini. Semua jalannya ada gitu. Ya. Dan menariknya sampai ke kasus pertanyaan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau malam itu saya pengen berdoa dan qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar misalnya, saya minta apa?" Sampai ke titik itu pun ada jawabannya. Hadisnya sahih. Ya, di At-Tirmidzi itu Nabi menyampaikan langsung doanya sahih. Kata Nabi, "Ya, quli, katakan malam itu di sela-sela kamu salat atau saat kamu merasakan di malam yang beda dari sebelum-sebelumnya, Allahumma innaka afuwun karim." Tuh, ini salam rahmat berkah. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tiap malam. Ketemu sahur ada babnya lagi. Kalau kita buka, ya kita di Mira itu sekarang sedang menyiapkan kurikulum Ramadan Nabi gitu. Itu semua waktunya kita gali. Dari awal masuk Ramadan ada doanya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. At-Tirmidzi nomor hadis 3254, kan? Kemudian apa lagi? Masuk malamnya ada doanya. Masuk sahur ada juga amalannya. Ali Imran ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Quran surah 51 ayat yang ke-18. Jadi 16, 17, 18. 16, 17 ya di Ali Imran, 18 nya di Adz-Dzariyat itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya kan? Terus doanya pun disebutkan. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahu akbar. Masuk fajar, dimulai puasa. Ada lagi nih muncul lagi. Man shoma. Siapa yang puasa? Ramadan ya. Bukan Senin Kamis, bukan Ayyamul Bid, bukan puasa Daud, Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ini 24 jam, teman-teman. Dan ini hanya bisa dipahami dengan iman. Jadi ada perkara-perkara dalam berkehidupan yang nggak melulu kita baca dengan akal karena keterbatasannya. Kalau akal tak mampu memahami, itu tandanya akalnya terbatas. Maka gunakan iman yang dibuka oleh Allah batasannya sehingga bisa menangkap dengan lebih cepat apapun yang Allah tampilkan. Ya, ingat ya, jangan salah berpikir nih. Kadang-kadang kan kita menuntut logika, tapi cara berpikirnya nggak logis. Semua yang melekat pada manusia, pada fisikalnya, ya itu sifatnya terbatas. Mata, ini fisik, fungsinya memandang, melihat, punya keterbatasan. Semakin objeknya menjauh, optiknya semakin tak jelas, itu kan? Ya, semakin tak terlihat, semakin jauh. Telinga punya batasan, berapa hertz dia bisa dengar. Batas rendah dengan batas tingginya. Ya, di bawah 20, di atas 20.000 kan sulit untuk didengar. Ya, terbatas. Jadi kalau pendengaran terbatas, penglihatan terbatas, kenapa akal tuh nggak mau terbatas? Akal tuh nempel di pikiran, di otak kita, itu melekat. Itu punya keterbatasan juga. Nah, ketika tak mampu ditangkap oleh akal, yang nangkap tuh iman. Jadi begitu iman menangkapnya, hikmah baru datang. Hikmah itu nanti puncak tertinggi dari pengetahuan yang akan membimbing akal untuk memahami. Kenapa warisan 2:1 tidak 1:1 misalnya? Kenapa ada konsep begini tidak begini? Ya itu ada bimbingannya, hikmah menjelaskan. Nanti ketika dijelaskan dengan hikmah, akal paham. Nah, itulah yang disebut dengan ulul ilmi qa'iman bil qist, pemilik pengetahuan yang menjadikan kebenaran sebagai ukurannya. Di mana kebenaran sebagai ukuran? Di sumber jiwanya. Sumber jiwa itu di takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di takwa itu ada nukleusnya namanya iman. Yaitu yang dimaksud Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Jadi ini kita harus tangkap dengan iman. Kan itu panggilan puasa pun itu diawali dengan iman. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukan ya ayyuhalladzina aqalu. Hei orang-orang yang punya akal. Hei orang yang punya iman. Iman dulu, ntar akalnya dibimbing. Kenapa mesti melakukan itu? Termasuk dijelaskan persiapan ke akhirat. Di akhirat ada apa? Di alam kubur bagaimana? Hanya yang tahu, ya, yang membuat, yang menciptakan itu, yang tahu situasinya. Jadi alhamdulillah kita masih punya harapan. Kalau ditanya meninggal nanti bagaimana, kita bisa jawab. Karena Al-Quran dan hadis menerangkan dengan lengkap. Ya, yang paling aneh itu yang tidak punya harapan menyoal kepada yang punya harapan. Kan yang tidak beriman, berkeyakinan, yang tidak yakin setelah kehidupan itu ada kehidupan lagi, setelah kita meninggal di dunia ini ada kehidupan lagi, ya, dia habiskan kehidupan di dunianya karena nggak yakin setelah itu, ya kan dia nggak punya harapan. Jadi yang nggak punya harapan tidak harus menyoal yang punya harapan. Kalau kita punya harapan, ada keterangan tentang hari akhir jelas banget.
Surga begini, urutannya begini, penjaganya begini, luasnya begini, caranya begini. Neraka begini, menjauhinya seperti ini, hisabnya begini, sampai kuburan pun diterangkan. Siapa yang tahu bisa menerangkan itu kalau bukan penciptanya? Ya, karena itu kalau Anda ingin menguji kebenaran satu keyakinan, uji di kitabnya, uji di ajarannya, itu salah satunya. Salah satunya. Mana yang paling terang menjelaskan, paling jelas, paling masuk akal, paling dipahami, paling menyentuh iman, itulah kebenarannya. Kalau mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah, karena itu kalau di sini ada ampunan, di sini ada pembuka rizki. Di Ramadan itu ada pembuka rizki. Masya Allah, baru malam pertama rizki udah banyak, gitu kan? Kemudian ada keselamatan, ada ampunan, ada keberkahan. Yang tadi kita himpun dalam 3 bagian utama itu. Dan dahsyatnya, jadi kalau saya bahas nih, setiap huruf ya, kita mungkin butuh berapa SKS nih. Kita sampai besok lagi gitu ya. Sampai besok lagi. Itu setiap huruf, saya ini teman-teman, jadi meriset ayat puasa dari 183 Al-Baqarah sampai 187. Sampai ini. Buku ini ditulis 7 tahun. Sebetulnya ditulis 7 tahun tuh menariknya, setiap mau dicetak ada lagi. Baru 7 tahun merasa tenang, baru kemudian dikumpulkan, dicetak, dikodifikasikan. Itu setiap hurufnya itu punya makna. Saya ambil contoh gini ya, supaya kita cepat tuh. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya saja, ya. Itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu disebut huruf nida, huruf untuk memanggil. Huruf nida itu, kalau kita mengaji gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu, itu ada 14 huruf. Tapi di Al-Quran yang disebutkan cuma 1. Dan setelah kita riset ke ilmu nahwu, kenapa, rahasianya apa nih? Kan Quran itu referensi di gramatikal bahasa Arab. Kenapa cuma 1 yang disebutkan? Ternyata huruf ya itu huruf paling fleksibel yang mencakup semua makna nida. Semua makna panggilan. Panggilan dekat, panggilan menengah, panggilan jauh ada di sini. Termasuk panggilan minta tolong. Ada di sini semua dia. Karena dia punya fungsi memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Dan disambungkan dengan kata ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya objek yang dipanggil, fungsinya munada, dan bersifat penguat taukid, haknya tanbih mengingatkan. Alladzina amanu, alladzina disebutkan 1080 kali. Mencakup semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, yang penting punya iman. Tapi dahsyatnya ketika dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua yang punya iman. Dan aku tahu kualitas iman kalian berbeda-beda. Ada yang imannya kuat sehingga merasa dekat denganku. Ya, memanggil yang dekat denganku. Ya, bahkan sebelum dipanggil, sebelum Allahu Akbar, sebelum azan dah siap-siap. Bahkan dia kumpulkan, hafalkan jadwal sholat untuk menyiapkan diri sebelum datang waktunya. Imannya kuat. Ada yang menengah, iman standar. Dipanggil, siap-siap. Belum dipanggil, belum siap-siap. Iman standar itu. Al-Baqarah 238. Jadi begitu Allahu Akbar. Azan, siap-siap. Sebelum azan biasa aja. Itu iman standar. Ya, atau ada yang merasa jauh dari Allah, kan? Ya, sudah dipanggil pun biasa, sudah qomat pun tenang. Ya. Zuhurnya masih panjang, masih 2 jam. Bahkan kalau perlu dijamak, dekatkan ke waktunya. Nah, itu iman yang lemah, sehingga dengan lemah jauh dari Allah. Kata Allah, aku tidak peduli. Baik kalian merasa dekat, iman kuat, atau menengah, iman standar, atau yang jauh pun, aku berikan satu momentum yang kalau kalian masuk dan kerjakan semua tuntunan di dalamnya, akan menjadikan yang jauh menjadi dekat, yang menengah menjadi lekat, dan yang dekat pun semakin bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan satu huruf ya saja menjadikan fitrah kita tergerakkan sejak awal Ramadan. Ini rahasianya. Kenapa awal Ramadan semua bergerak untuk semangat ibadah? Kalau Anda nggak percaya silahkan. Dan itu dimanapun, nggak hanya di Indonesia. Even itu di Australia, di Kanada, di New Zealand, di Osaka, dimanapun. Malam pertama Ramadan udah siap-siap. Semua. Yang nggak biasa ke masjid bisa ke masjid, yang nggak biasa pegang mushaf bahkan pegang mushaf, yang nggak biasa sedekah udah nyari-nyari dan sebagainya. Itu fitrah. Nah, coba persoalannya teman-teman sekalian, apakah itu bisa kita pertahankan konsisten sampai akhir Ramadan? Ya. Lihat kurvanya tuh, dari sejak awal sampai dengan akhirnya. Stabil nggak? Ya, kadang-kadang kan Allah udah kasih di awalnya, tapi sulit dipertahankan di pertengahannya. Ya, mulai terjadi kemajuan kan kalau di masjid tuh, ya sapnya maju maksudnya, sapnya maju, sampai hilang. Ya, orang ngejar mudik dunia lupa bahwa akan mudik ke akhirat. Tidak dilarang untuk mudik, tapi bagaimana mengisi kualitas mudik untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah ini yang menjadikan kita itu terkadang banyak dimotivasi sampai ke ujungnya. Ada itikaf, ada macam-macam. Supaya disadarkan, ini loh, jangan sampai tertinggal kamu sampai akhirnya. Karena 30 hari. 29 sampai 30 hari. Sebulan loh, sebulan. Jangan sampai gagal, konsisten awal sampai akhir. Nah, karena itulah butuh persiapan. Ya, kalau kita tidak tahu apa yang harus dilakukan, nggak tahu programnya, nggak tahu kurikulumnya, bingung nanti. Coba masuk malam pertama Ramadan, saya tanya mau kerjakan apa? Ya, hari pertama puasa mau mengerjakan apa? Karena puasa itu bukan sekedar nahan lapar haus, ada kurikulumnya. Ya, pagi ngerjakan apa? Interaksinya bagaimana? Pertanyaan tercepatnya, Nabi itu kalau puasa ngerjakan apa sih? Apa yang Nabi kerjakan untuk meningkatkan ibadah? Apa yang Nabi kreasikan untuk menjadikan hartanya berkah? Terus itu ditiru oleh sahabat, dipraktekkan oleh semua kalangan, passion apapun. Dan jadi kurikulum kehidupan untuk kita sekarang. Ini perlu tahu, kalau tidak bingung nanti. Hari pertama, semangat baca Quran. Hari kedua, ya ketika turun semangat, bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Terkadang kita nunggu, baru sahur udah nanya kapan buka. Baru buka, kapan nanya sahur jam berapa. Ya. Kemudian saat sedang puasanya memilih banyak mendekat ke musola dan masjid untuk istirahat, tidur, dan sebagainya. Ini persoalan. Karena itu, kita harus siapkan, karena kalau ada yang istimewa datang, yang besar datang, yang agung datang, normalnya, bukankah kita akan menyiapkan ya? Ada tamu besar nih datang, wah kita nyiapkan dulu rumah ditata, bagus-bagusin, makanan disiapkan dan sebagainya. Supaya apa? Tamunya nyaman. Dan kita enak berinteraksi dengannya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang nyaman, diterima, dengan cawan hati yang lebar sehingga apapun yang datang itu bisa diakomodir dan kita merasa nyaman, tenang, enak, nikmat. Itu disebut dengan rahaba. Yarhabu. Rahaba. Ya, rahaba. Tolong di zoom teman-teman sini ya. Rahaba. Kan? Keadaannya zoomkan kalimatnya supaya mudah untuk dilihat. Nggak harus sayanya, kalimatnya aja. Nah, keadaannya, sifat yang ditampilkan untuk menggambarkan bahwa kita itu telah merasa lapang, tenang, hatinya enak, ya, nyaman untuk melakukan atau menerima sesuatu, maka berubah ini, ya, dari kata rahaba menjadi marhaban, marhaban. Kata orang Arab itu cenderung berkata kalau dia ada misalnya tamu datang, ya, kemudian dia akan katakan, silahkan, ya, senyaman-nyamannya di sini, selapang-lapangnya, seenak-enaknya. Itu biasanya ada ungkapan begini, nazaltum ahlan wa halaltum sahlan. Nazaltum ahlan, Anda telah tiba, jadi bagian dari keluarga di sini ya. Silahkan, senyamannya, seenaknya. Jadi keluarga, walaupun nggak usah ngepel, nggak usah nyapu. Jadi keluarga, jadi nikmati senyaman-nyamannya. Halaltum ahlan, ini boleh sahlan, ini semuanya halal. Silahkan apa saja sahlan dan lakukan dengan mudah. Ya, maka disingkat ungkapan ini dengan ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Ya, jadi asalnya itu teman-teman sekalian itu ungkapan yang cukup panjang. Nazaltum ahlan, halaltum sahlan. Anda telah tiba, silahkan jadi keluarga dan nikmati senyaman-nyamannya. Maka disingkat dengan ahlan wa sahlan. Atau mengambil ungkapan umumnya yang mencakup semua itu. Apa itu? Marhaban, marhaban, marhaban. Bukan cuma selamat datang. Tapi maksudnya, Masya Allah, kita lapang betul, senang betul nerima Anda di sini. Anda juga yang lapang, yang enak ya. Kalau perlu berlama-lama aja di sini, jangan buru-buru lagi. Nah itu marhaban. Kalau kita ingin berusaha menyiapkan keadaan hati yang lapang, sehingga dengan hati yang lapang itu cerah pikiran dan bersiap untuk menyambut apapun sehingga mudah, ya, diminta kita lakukan, diperintahkan kita kerjakan, kemudian diminta untuk meninggalkan cepat kita tinggalkan, pokoknya apapun yang diberikan siap 100% kita support itu semua, kan? Nah, kalau kita ingin berusaha untuk melapangkan itu, maka berikan tasydid di huruf kedua pada kata dasarnya. Ya. Ini infinitifnya rahabara, ha dan ba. Huruf keduanya itu ha, maka berikan tasydid. Ya. Rahaba yurahibu. Sifatnya, karakteristiknya ini berubah menjadi tarhib namanya, tarhib. Tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban. Tarhib. Nah, dari sinilah kita mengenal istilah tarhib Ramadan. Ya, jadi tarhib itu upaya yang sungguh-sungguh, yang serius untuk melatih keadaan hati kita. Kan?
dan fisik kita, pikiran kita, melapangkan keadaan jiwa kita untuk siap nanti agar siap menerima apapun yang diperintahkan saat Ramadan tiba. Ya, diminta salat, ya. Sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami tanya, gitu kan? Kami dengar, kami komplain. Tidak, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Diminta puasa, diminta menjaga, jaga. Nah, inilah sami'na wa ata'na, latihannya tarhib. Rahaba yarahibu. Dan ada tasydidnya. Syiddah. Syiddah itu kalau kita belajar filsafat bahasanya di fikih logah, saya dulu di jurusan bahasa formalnya untuk memahami bahasa Quran. Itu dahsyat kali. Syiddah itu maknanya dalam sekali ya. Syiddah ini tasdid, teman-teman. Pertama menunjuk makna double. Double, sesuatu yang double. Kalau di secara tekstual, katanya itu ada dua, cuman disatukan. Haknya ada dua, yang satu mati, yang satu hidup. Ya. Asalnya kan rahaba. Jadi ini berharakat, yang ini mati ini. Ada dua. Jadi double, disatukan jadi satu, dikasih tanda ini. Tapi dalam segi kontekstual secara maknanya, ini dalam sekali ya. Ya, jadi kalau ada kata tasydid, ada tanda tasydid dalam satu kata, ini memberikan kesan bahwa pekerjaan yang harus dilakukan ini, yang akan dilakukan, dikerjakan, itu membutuhkan motivasi 2 kali lipat, double. Ya. Semangatnya harus 2 kali dibandingkan yang biasa. Dan tidak mudah dilakukan, syiddah. Ya, syiddah. Syiddah itu sesuatu yang tidak mudah, kadang berliku, kan? Kadang butuh pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Nah, jadi menyiapkan ini karena apa? Karena momennya besar, maka persiapannya mesti besar. Ujian besar untuk orang besar, ya kan? Hadiah besar untuk yang bekerja keras, yang besar. Itu keadilan Allah yang telah dilekatkan dalam kehidupan. Nah, karena itu kalau kita ingin mendapatkan itu, mesti siap-siap dari sekarang. Serius, motivasi 2 kali lipat. Ya, tinggal bab yang keduanya. Ya, kalau kita mengatakan menyambut Ramadan, selesai itu judulnya. Mas Andri selesai itu. Kalau menyambut Ramadan saja selesai. Kenapa kita nyambut Ramadan? Saya udah jawab. Bagaimana pertanyaannya kita menyiapkan Ramadan? Ya, dengan tarhib. Nah, cuma kalau kita mau lengkapi seperti apa tarhibnya Nabi, ya kan? Ini bagian terakhir yang kita uraikan. Jadi mumpung masih ada di Sya'ban, kita ada di tanggal 29, tanggal 9 sekarang, tanggal 9. Ya, masih ada sekitar 20-21 hari ke depan untuk persiapan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana tarhibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyiapkan Ramadan. Baik, secara singkat. Kita ngaji kitab sebentar ya, supaya nanti kalau ditanya bisa jawab gitu ya. Dan teman-teman juga enak bisa putar video, sekarang kan lebih enak ya, saya dikaji. Ayo saya ambil yang paling sahih lah, Sahih Al-Bukhari ini ya. Ya, yuk ini kita masuk di tentang Sya'ban. Sahih Al-Bukhari, topik yang ke-30, Kitabus Shaum. Penjelasan tentang puasa, Kitabus Shaum. Subtopiknya nomor 52. Tentang Sya'ban. Ya. Subtopik 52, kitab yang ke-30. Oke. Kita lihat ya, teman-teman. Ah, betul nih, bab Shaum Sya'ban. Ini ya, halaman 291. Ya, ini kalau kita mau melihat, mengkaji apa persiapan Nabi sebelum masuk ke Ramadan. Ini Al-Imam Al-Bukhari langsung memberikan satu subtopik yang jelas menunjuk pada perbuatan Nabi. Bab Shaumi Sya'ban. Subtopik bahasan tentang puasa Sya'ban. Ah, udah ketemu jawabannya tuh. Ya, puasa Sya'ban. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1969, 1970 ya. Dalam urutan dari awal sampai akhir. Di sini subtopik yang ke-52. Qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Abi An-Nadhr an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi hadisnya tersambung A1 ya, A1 lingkup keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan nanti satu lagi ada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kana bersatu atau bertemu dengan orang, karena misalnya Rasulullah SAW, itu ada dua makna. Bisa bermakna pernah terjadi, bisa bermakna kebiasaan. Bisa bermakna pernah terjadi, bisa bermakna kebiasaan. Ya, kalau sekali kejadiannya pernah terjadi. Kalau terus dikerjakan itu kebiasaan. Nah, di sini kebiasaan. Ya, kebiasaan karena Nabi mengerjakannya secara kontinu, terus ya, dan setiap datang bulannya dikerjakan lagi. Ya.
Karena Rasulullah SAW adalah kebiasaan Nabi SAW, yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban. Allahu akbar. Adalah kebiasaan Rasulullah SAW itu senantiasa puasa di Sya'ban. Sampai saking rajinnya puasa, beliau memperbanyak puasa. Sampai kami menyimpulkan ini beliau nggak puasa, ternyata puasa. Kita duga beliau ini sedang puasa, ternyata sedang tidak puasa. Ya. Jadi artinya apa? Redaksi dari Sayyidah Aisyah ini memberikan kesan kalau sudah masuk bulan Sya'ban, itu rumus cepat nabinya adalah memperbanyak puasa. Allahu akbar, memperbanyak puasa. Nah, ini redaksinya memperbanyak puasa. Ini tarhib yang terbaik ya, perbanyak puasa. Bahkan nanti di redaksinya Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha itu pernah Nabi menyempurnakan sebulan penuh. Ya, sampai nanti ketika tahu Ramadan yang muncul kapan, ya kan? Nah, itu disambungkan nanti. Ya, kalau yang tahu, kalau yang tidak tahu dilarang nanti di akhir Sya'ban itu berhenti kalau belum tahu, ragu-ragu ya, yaumus syak namanya. Kalau tahu itu bisa nyambung. Ya, artinya puasa selesaikan nyambung ke Ramadan. Itu pernah terjadi. Ya, kita bacakan nih hadis yang keduanya teman-teman dari Sayyidah Aisyah juga radhiyallahu taala anha. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Mu'adz bin Fadalah haddatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha haddathathu qalat lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran lam yakun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthara min Sya'ban. Ya? Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu wa kana yaqul khudhu min al-amali ma tutiquna fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allahu akbar. Ya. Wa ahabbu salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat wa kana idza shalla salatan dawama alaiha. Allahu akbar. Ya. Ini mengonfirmasi apa yang tadi saya sampaikan. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlihat memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, sampai beliau berkomentar, ini komennya Nabi. Kalau Nabi sudah komen, kita harus like dan share. Ini kalau Nabi sudah komen harus kita like dan share. Itu ciri insan beriman. Ya. Yang dislike itu bermasalah imannya. Bermasalah imannya. Ya. Nah, kemudian khudhu minal amali ma tutiqun. Kata Nabi, ya, ayo ambil dariku. Ya, contoh yang aku sudah contohkan, ambil dariku sekuat kalian, semampu kalian. Ya, semampu yang kalian bisa lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah itu enggak punya sifat bosan kecuali kamu sendiri yang bosan. Allah nggak pernah punya sifat malas menerima amalan hamba kecuali kamu yang malas beramal, kata Nabi. Jadi artinya apa? Ini langsung petunjuk dari Nabi, dikonfirmasi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebiasaan pertama Nabi SAW untuk menyiapkan tarhibnya, ya, menyiapkan cawan hati, jiwa, pikiran dan jasmaninya memasuki Ramadan itu melakukan puasa. Ya, menarik dulu kebiasaan puasa ke Sya'ban. Ya, bahkan sebelumnya Rajab nih, yang Rajab kemarin itu kan masuk bulan Haram, ya, itu memperbanyak juga. Sya'ban lebih banyak. Di redaksi Ummu Salamah itu sampai tuntas, sampai semua. Ya, tapi standarnya adalah memperbanyak. Memperbanyak itu teman-teman sekalian, ya, itu bisa relatif. Relativitasnya itu diukur begini, diukur dengan kebiasaan. Ya, kebiasaan. Boleh jadi yang nggak pernah puasa itu sekali itu sudah banyak. Ya. Yang puasa sesekali, kadang puasa Senin, kadang tidak, kadang Kamis, kadang tidak, kadang-kadang puasanya, kan? Itu Senin dan Kamis itu sudah banyak. Ya. Ada mungkin yang 2 hari sudah banyak, ada yang sudah terbiasa. Ya, Senin, Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, naik level misalnya ke puasa Daud untuk Sya'ban, itu sudah banyak. Ada yang sudah biasa puasa Daud, boleh tambah lagi. Ya, bisa sekarang Ahad, besok Senin, Selasa puasa. Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu Ahad puasa lagi boleh, karena redaksinya memperbanyak. Nah, jadi sunnah pertama di bulan Sya'ban ini kita diminta, ya, dari turunan hadis yang sampai kepada kita, bahkan kalimat nawinya, ayo ambil contoh dariku semampu kalian. Maka yang pertama dilakukan, biasakan untuk memulai latihan puasa sekarang. Terutama bagi anak-anak, bapak ibu yang sudah balik misalnya, siapkan dari sekarang supaya masa balik di tahun ini Ramadannya bukan latihan lagi. Ya, teman-teman kita yang mu'alaf ini, ya, ada yang baru masuk Islam misalnya, kan? Baru kenal Islam, sekarang disupport latihan supaya saat Ramadan sudah siap menunaikan ibadah siam. Ya, walaupun biasanya sebelum masuk Islam sudah suka ikut-ikutan juga untuk berlatih, bagus, ya, bagus itu. Nah, ini gambarannya. Nah, sekarang di puasa itu ada apa sih? Di puasa ada apa?
Di puasa itu ada dua hal yang bersamaan bisa didapatkan. Ya, dan kesimpulannya langsung kepada Ali Imran yang ayat 110. Ya, al-amru bil ma'ruf, ini kita akhiri di sini. Wan nahyu 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di puasa itu kita mampu atau diberikan oleh Allah kesempatan untuk meningkatkan kebaikan. Jadi secara otomatis kalau orang puasa, itu secara fitrah terdorong dirinya untuk berbuat baik. Ya. Nah, kebaikan ini yang perlu dirinci, didetilkan. Apa saja latihannya, jenis kebaikannya apa. Nah, kalau kita rincikan secara cepat, teman-teman sekalian, ini setidaknya ada 3 bagian. 3 bagian. 1, meningkatkan ibadah ritual, seperti sholat. Nah, jadi latihan di Sya'ban itu bukan sekedar nahan lapar haus dari fajar sampai maghrib, tidak. Tapi Anda, saya, kita mesti mengeluarkan misal semua jenis sholat yang pernah diajarkan Nabi. Tingkatkan di Sya'ban sebelum masuk Ramadan. Ada apa saja nih? Kalau teman-teman pantau di Al-Hidayat Official di beberapa pertemuan yang lalu, kita mengeluarkan tentang kurikulum Ramadan Nabi, amalan inti Ramadan. Cari judulnya yang amalan inti Ramadan. Ada. Kita keluarkan jenis-jenis sholat tuh ya. Dari yang sholatnya mutlak, rawatib, yang sunnah-sunnah itu, yang nawafil, itu keluarkan. Latihan dari sekarang. Nah, dengan berlatih itu membentuk kebiasaan. Jadi ketika sampai Ramadan, kita sudah terbiasa. Ya, dari bangun terbiasa, fisik terbiasa. Jadi sudah tidak membiasakan lagi karena sudah ada kebiasaan. Ini yang menjadikan nanti Ramadannya ternikmati. Otomatis dibangun kita. Malam bangun. Ya, subuh juga untuk mengejar sunnah juga. Terus duhanya lakukan dan sebagainya. Ini sholat yang pertama. Ya. Yang kedua, ada amalan harta. Disiapin mumpung Sya'ban, masih Sya'ban sekarang. Amalan harta. Harta ini nanti termasuk salah satu yang dilatih oleh Nabi SAW ketika tiba Ramadan. Ya, harta itu bentuknya ya bisa sekarang uang misalnya. Ya. Bisa juga materi yang lain seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Ya, saya waktu ke New Zealand tuh ada bagus masjidnya tuh ada food donation, kan? Ada mengakomodir donasi makanan, kan? Dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa disiapkan dari sekarang anggarannya. Ya, dari kalau masjid kan mengakomodir tuh dari Sya'ban diumumkan ke jamaah. Ya, Ramadan itu waktunya beramal. Jadi disupport jamaah menyiapkan anggaran dari sekarang. Ya, dari sekarang kalau ingin dikeluarkan Ramadan nggak ada masalah. Jadi nanti bikin anggaran dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan. Jangan lihat kepada berapa banyaknya. Tapi siapkan keikhlasannya. Ya, karena itu Nabi SAW, bahkan tadi yang saya sampaikan, itu hadisnya menyampaikan Nabi senang yang sederhana tapi konsisten. Dibandingkan banyak tapi nggak konsisten. Ya, kalau mau kita petakan misalnya, kita mau petakan, bikin anggaran dah. Ntarlah sampai dengan akhir Ramadan. Skala terkecilnya misalnya sehari $1 kita siapkan. Kan? Dalam bentuk apapun. Ya, mau dikreasikan dalam bentuk makanan, ya, bahkan di hadis At-Tirmidzi itu walaupun sebiji kurma sehirup air dan nggak segitu juga gitu kan, sedekah untuk jamaah 1 sedotan saja. Kalau itu ambil lagi kan tidak. Itu kan gambaran yang metafor memberikan kesan betapa tinggi nilai bersedekah dengan harta ini dan Ramadan itu dilipat gandakan. Nah, jadi siapkan oleh kita dari sekarang anggarannya apa nih untuk harta benda, ya. Ya, kemudian juga tidak harus dalam bentuk uang, bisa-bisa teman-teman di DKM dipetakan di sekitaran. Dan kalau sudah bicara infak, itu keluar dari spektrum akidah. Ingat ya? Jangkauannya, maksud saya jangkauannya. Jadi non-muslim pun, kalau mereka kesulitan, itu berhak. Boleh kita kemudian salurkan. Apalagi sekarang masa krisis gitu kan, di berbagai tempat. Yang tidak jarang juga banyak menimbulkan gejolak dan juga terasa gitu kan bebannya. Itu dilihat di data tuh. Itu di sekitaran Masjid Uthman itu, ya di New Zealand ada siapa saja. Istiqlal Toronto, ya, Istiqlal Osaka. MCV tuh, ya Masjid Surau kita, masjid-masjid yang lainnya, teman-teman yang terhubung tuh petakan lingkungannya, ya dan dilihat mungkin ada juga non Muslim tuh kan yang membutuhkan perhatian, itu Ramadan tingkatkan, ya berikan kepada mereka yang terbaik, mungkin ada pakaian, ada makanan dalam bentuk sembako, ya. Itu rencanakan dari sekarang, itu kan mahal gitu, mungkin informasi ini belum banyak didapatkan juga, ya jadi kita satu sisi memfasilitasi yang Muslim di masjid disiapkan, kan? Untuk bukaannya ada takjil. Takjil itu untuk bukaan. Kalau takjil pakai hamzah, takjil itu sahur, mengakhirkan. Ya, ditakjil untuk sahur, mengakhirkan. Ya, takjil untuk bukaan, iftar, mengawalkan. Jadi kalau mau takjil pakai ain, takjil. Ya, ayo takjil dulu pakai hamzah, itu nanti habis isya. Kalau takjil pakai ain, itu di bukaan ya, bisa kurma.
Ya, gini spiritnya tuh tidak harus kurma sebetulnya. Maksudnya itu awal untuk membuka kasih yang bernilai glukosa tinggi sehingga bisa menutup rasa lapar dengan cepat. Ya, teh manis ya atau macam-macam lah yang kira-kira bisa memberikan support awal supaya maghribnya kuat dulu ya. Setelah itu kemudian bisa ditambahkan kembali nutrisinya untuk persiapan ibadah malamnya. Jadi ini yang terkait dengan materi infak. Yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. 3 ini saja yang ingin saya cukupkan. Jadi 1 ibadah ritual salat, kan? Yang kedua adalah ibadah harta, infak dan turunannya. Yang ketiga adalah Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ramadan bulannya Quran. Ya, dari sekarang teman-teman sudah siapkan tuh latihan. Ya, tinggal pilih 3 terkait dengan Quran ini. Mau memperbanyak bacaan, qiraat, mau memperbanyak kajian, riset, ya kan? Atau mau hafalan. Ada 3 pilihan. Nah, kalau sudah selesai, tinggal kemudian dari target itu dibagi ke dalam setiap waktu Ramadan. Saya pengen khatam sekali, standarnya ini standar Nabi khatam sekali, maka sehari 1 juz, one day 1 juz, kan? So you have to prepare, ya, from now, ya. Jadi dimulai dari sekarang, dibikin jadwal sehari 1 juz. Kalau mau gampang, tinggal dibagi, ya, dari subuh sampai ke isya, atau dari malam pakai ini aja, pakai waktu sholat, ya kan? Kalau juz pertama itu kan 141 ayat Al-Baqarah, bagi 5 28 lah kurang lebih. Al-Fatihahnya kan kita tepikan dulu karena udah hafal banget tuh ya. Ya, artinya 28 itu kan butuh waktu berapa menit sih? Ya, bagi 2 lagi sebelum dan setelah sholat. Bagi 2, 14. Jadi kalau sehari itu kita misalnya sebelum sholat baca 14 ayat, itu kan nggak nyampe 5 menit. Setelah selesai sholat 14 ayat, itu kalau kita konsisten ambil investasi, ambilkan waktu, aktiva kita 5 menit tuh sebelum dan setelah sholat, itu bisa khatam 30 juz. Ya, itu baru baca tuh. Ya. Nah, kalau kita ada kesempatan untuk meriset, mengkaji ayat sesuai dengan kebutuhan pokok dulu. Misalnya Al-Fatihah, saya pengen tahu tafsirnya tuh. Maka targetnya kita jadikan pertengahan. Pertengahan sampai Ramadan, ya saya misalnya selesai nih, khatam 1 juz. Nanti sisanya saya mau ingin tahu tafsir Al-Fatihah apa saja. Kumpulkan dari sekarang. Kitab-kitab tafsirnya apa. Atau misalnya ceramah di YouTube yang bisa disimak dan seterusnya. Atau dipadukan di situ. Ya. Atau Anda mau riset tentang passion Anda. Ya. Kenapa kita tidak lakukan itu? Anda pebisnis, kenapa nggak mengeluarkan ayat bisnis dalam Al-Quran? Hadis-hadisnya. Gunakan nanti sisa waktunya untuk meriset. Lalu praktekkan setelah Ramadan. Yang terakhir, hafalan. Yang terakhir, hafalan. Kalau hafalan memang harus punya investasi waktu yang cukup, yang serius, ya. Dan ini Ramadan tuh itu mahal sekali. Saya sih kalau menyarankan kalau ada anak misalnya atau cucu atau siapa saja yang diinvestasikan tinggi untuk akhirat, untuk jadi penghafal Quran, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Ya, kalau mau gabung STUAH nih, kita punya program karantina 30 juz 30 hari. Sejak Ramadan kemarin kita buka online. Ya, sebelum pandemi offline itu Masya Allah 30 juz 30 hari. Jadi 30 hari menghafal 30 juz. Ya, bukan juz 30 juz. Ya, dari awal sampai akhir. 30 juz. Dan online kemarin alhamdulillah 17 orang itu hafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Sisanya ada yang 20, 25, kan ada yang 18, 15 dan sebagainya. Ya, pesertanya kita ada standby kalau yang normal sekarang 100 musyrif. Ya, peserta angkatan pertama 14.000 orang yang normal. Kalau di Ramadan kita batasi 100 orang dari seleksi 600 orang. Jadi nanti 100-nya setoran rutin, yang 500-nya setoran sesuai dengan keluangan waktu. Ya, targetnya setinggi-tingginya, tapi nanti yang dicapai mau berapa itu yang diharapkan mudah-mudahan bisa didapatkan. Nah, ini gambarannya. Jadi saya akhiri dari Sya'ban sekarang, ayo perbanyak mengaji Quran. Supaya auranya tertanam dalam jiwa dan saat Ramadan sudah menjadi kebiasaan. Dari sekarang latihan berinfak, latihan berbagi dan direncanakan anggaran untuk Ramadan. Dan dari sekarang tingkatkan ibadah salat, ya, siapkan fisik kita untuk berlatih menunaikan puasa. Dan saat yang bersamaan, insya Allah kalau 3 dilakukan, ini kejelekan akan ditepikan. Jadi pokoknya rumusnya gampang, kalau yang soleh naik, yang salah akan hilang. Itu rumus cepatnya. Soleh naik, salah akan hilang. Makanya orang puasa cenderung menghindari maksiat. Ya, saya sering bercanda begini, saya mengatakan, itu semarah-marahnya orang. Ada pemarah misalnya, kalau lihat apa aja marah. Itu puasa, bisa libur dulu marahnya. Jam 6 buka, ya, jam 17 lewat 30 menit lagi mau buka. Itu diprovokasi. Ya, provokasi itu bisa nggak marah.
Jadi kalau Anda tanya, "Pak, tumben nggak marah?" Nanti habis maghrib. Habis maghrib. Itu bisa ditahan gitu. Habis maghrib nggak jadi marah. Dia takut hilang pahala puasanya. Jadi saya mau katakan ini peluang besar. Ayo kita ikuti dan ada pahalanya besar luar biasa. Begitu masuk Ramadan minimal 10 kali lipat pahala dari waktu-waktu biasa. Ya 10 kali pun udah banyak, jarak satu keduanya bisa 500 tahun, apalagi berkali lipat. Harta itu paling standar 700 kali lipat kalau kita mau ibadah dengan harta. Dan Quran satu hurufnya 10 kebaikan. Itu baru kita lihat saat pulang. Alhamdulillah kita punya harapan untuk pulang. Nanti kalau mau lihat pahala di akhirat, sama pas sakaratul maut. Ya, sakaratul maut ditampakkan nanti hasil ibadah kita dan dikonfirmasi saat kembali kepada Allah. Jadi kalau Anda pengen katakan, "Ya Allah, saya pengen cepat lihat pahala saya nih." Nah, itu pengen cepat sakaratul maut. Jadi sekarang aja, kerjakan sekarang, lakukan sekarang, nanti ada waktunya. Kan kalau ingin lihat indahnya karena ada air terjunnya, gitu kan. Di sana ya harus ke sana kan. Sekarang kita melihat informasi tapi berkeyakinan ada. Kalau ingin langsung menyaksikan Niagara Falls, datang ke sana, lihat ya bisa kelihatan. Kalau ingin lihat indahnya bagaimana di Australia atau di New Zealand, alamnya dan sebagainya, ya ketika tiba di sana tersaksikan. Tapi sekarang kan dikonfirmasi informasinya. Ya, dilihat informasi sekarang ilmu yakin. Ya, ainal yakin terlihat, hakul yakin ada di situ. Kalau Anda ingin lihat Jepang bagaimana indahnya sekitarannya sampai ke Osaka dan sebagainya, Anda yang sudah di sana merasakan. Ya, yang belum ke sana, ilmu yakin, infonya disampaikan, info di YouTube lihat, info di media sosial. Nah, ini ada profil picture-nya juga, taman-taman dan sebagainya. Itu ilmu yakin. Kalau saya lihat sekarang itu ainul yakin, hadir di sana hakul yakin. Sekarang kita sudah ilmu yakin, Quran lagi sumbernya, hadis. Ya, kemudian apa? Ainul yakin, kita melihat orang-orang yang berhasil mempraktekkan itu. Kisahnya inspiratif sampai ke kita. Dari mulai sahabat, imam-imam besar, sampai orang-orang soleh sekitaran kita. Itu kelihatan, ainul yakin. Hakul yakinnya saat kembali kepada Allah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan untuk teman-teman sekalian. Ya, saya tidak tahu ya, ini saya dengar sudah habis gitu ini buku ini. Tapi kalau nanti masih ada kira-kira stok atau yang bisa kita supportkan, mungkin nanti kita berkoordinasi dengan perwakilan teman-teman yang ada di Indonesia. Yang dengan itu barangkali kita bisa titipkan dan bisa memperkaya perpustakaan di Islamic Center masing-masing. Ya, kalau yang lain insya Allah kalau ada yang mau kembali ya ke Osaka misalnya, kemudian ke Toronto, ke Australia, New Zealand atau yang lain yang belum sempat saya sebutkan yang terhubung di sini, ya, ada perwakilan di sini yang mau kembali, dihubungi saja Quantum Akhiran Institute. Nanti kita insya Allah titipkan bekal oleh-oleh. Ya, ada buku-buku mungkin kan, ada juga paket hafalan Quran yang mungkin bisa dibawa ke sana dan bisa dihubungkan untuk memperdalam dan memperluas literasi.